Mega bintang Inter Miami, Lionel Messi, mengisyaratkan dirinya mungkin akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 bersama timnas Argentina. Pernyataan tersebut diungkapkan Messi, usai membela Inter Miami dalam laga pramusim melawan klub Amerika, yang diadakan untuk mempersiapkan musim 2025. Dalam pernyataannya, Messi menunjukkan antusiasme besar terhadap masa depannya di dunia sepak bola. Saya memulai semuanya dengan penuh semangat dan motivasi besar, ujar Messi. Ia juga menyatakan harapannya, untuk terus merasa prima menjalani pramusim yang produktif, dan menambah menit bermain, guna memastikan dirinya mencapai kondisi fisik terbaik, saat kompetisi resmi dimulai. Target utama saya adalah tampil di Piala Dunia 2026, tegas Messi. Ferran Torres, yang sering keluar masuk tim dan belum menjadi pemain inti di bawah asuhan Hansi Flick, dikabarkan menjadi target transfer potensial bagi AC Milan pada bursa transfer kali ini. Namun, Ferran menegaskan bahwa masa depannya tetap di Barcelona. Ia mengungkapkan keinginannya untuk bermain lebih banyak dan meraih banyak gelar bersama klub tersebut. Saya sangat percaya pada klub ini. Sejak tiba, ini menjadi periode pembelajaran bagi saya. Masa depan saya adalah bermain di sini, tampil dalam banyak pertandingan, dan memenangkan berbagai trofi bersama Barca, ujar pemain timnas Spanyol itu. Ia juga menambahkan bahwa dirinya telah pulih dari cedera ringan dan merasa mendapat dukungan penuh dari pelatih. Pelatih memberi saya kepercayaan, dan saya selalu berusaha membalasnya dengan segala cara yang saya bisa. Saya tidak suka hanya menjadi pemain cadangan. Saya harus menunjukkan bahwa saya layak menjadi pemain inti. Barcelona menjadikan penguatan lini serang sebagai prioritas utama pada bursa transfer Januari, dengan Marcus Rashford menjadi target utama mereka. Namun, terdapat beberapa kendala yang harus diatasi agar transfer ini dapat terwujud. Menurut laporan Sport, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Rashford untuk bergabung sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Namun, hambatan terbesar adalah batas gaji yang masih membatasi kemampuan klub untuk merekrut pemain. Meskipun Barcelona kini telah kembali ke aturan 1:1, mereka tetap perlu menyediakan ruang dalam batas gaji untuk menutupi setengah dari gaji tahunan Rashford, yaitu 9 juta euro. Jumlah ini, bagaimanapun dapat berkurang, jika Barcelona berhasil mencapai kesepakatan lebih lanjut dengan Manchester United. Dani Ceballos akhirnya memberikan kejelasan mengenai masa depannya di Real Madrid. Setelah sebelumnya diragukan apakah akan melanjutkan karirnya di Real Madrid atau kembali ke Real Betis, ia menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Dalam sebuah wawancara terbaru, Ceballos dengan tegas menyatakan, "Masa depan saya di bulan Januari. Saya akan bertahan di Real Madrid, tentu saja," katanya. Pernyataan ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang sempat mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Betis pada bursa transfer musim dingin ini. Keputusan ini didukung oleh performa impresif Ceballos dalam beberapa waktu terakhir. Sejak bergabung dengan Real Madrid pada 2017, ini adalah periode pertama ia mendapatkan waktu bermain secara konsisten, baik sebagai starter maupun pemain pengganti. Situasi tersebut membuatnya menikmati salah satu momen terbaik dalam karirnya bersama Los Blancos. Jamal Musiala resmi menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich, di tengah spekulasi yang mengaitkannya dengan beberapa klub besar Liga Primer seperti Arsenal, Manchester City, Liverpool, dan Chelsea. Namun, durasi kontrak dan detail pembaruan gaji Musiala belum diumumkan secara resmi oleh pihak klub. Bayern Munich memperpanjang kontrak Musiala, untuk memastikan ia tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Sebelumnya, Bayern melakukan berbagai upaya untuk mempertahankannya, termasuk menawarkan bonus dan komisi kepada agennya. Nilai total kontrak baru Musiala diperkirakan mencapai setidaknya 120 juta euro. Musiala akan menerima gaji tahunan sebesar 25 juta euro, menjadikannya tidak hanya pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern Munich, tetapi juga pesepak bola Jerman dengan gaji tertinggi di dunia. Hubungan Kevin De Bruyne dengan Manchester City selama 1 dekade akan berakhir musim panas ini, jika ia tidak memperpanjang kontraknya. Gelandang berusia 33 tahun tersebut telah dikabarkan menjadi target klub di Arab Saudi. Namun pekan lalu, Pep Guardiola menyatakan harapannya agar De Bruyne mengikuti jejak Erling Haaland dengan menandatangani kontrak baru. Meski demikian, De Bruyne mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan terkait masa depannya. Kepada wartawan, ia menyatakan, "Saat ini, saya belum berbicara dengan mereka. Saya hanya fokus untuk terus berkembang dan merasa senang dengan performa saya. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Saya rasa, kemanapun saya pergi, saya tidak akan mendapatkan kontrak selama 10 tahun, jadi saya tidak merasa perlu khawatir." Dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai kemungkinan kepergian Trent Alexander-Arnold, Liverpool mulai mempersiapkan rencana untuk menghadapi situasi tanpa bek kanan andalan mereka. Joshua Kimmich dari Bayern Munich menjadi salah satu target yang diincar. Menurut laporan Sky Sport, Liverpool telah menjalin komunikasi langsung dengan perwakilan Kimmich.
Mereka bahkan siap mengeluarkan 21 juta pound pada Januari untuk mendatangkannya. Namun, laporan terbaru mengungkapkan bahwa Liverpool harus bersaing dengan Barcelona, yang juga menunjukkan minat terhadap Kimmich. Minat ini muncul setelah rekomendasi dari Pep Guardiola. Menurut Fitch Hughes, setelah menerima rekomendasi tersebut, Barcelona mulai mempertimbangkan opsi untuk merekrut pemain berusia 29 tahun itu pada bursa transfer musim panas mendatang. Playmaker Lyon, Ryan Cherki, telah mencapai kesepakatan dengan klubnya terkait kemungkinan pindah di bursa transfer bulan ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Cherki tersedia dengan harga yang relatif terjangkau. Meskipun tidak secara spesifik menyebut Liverpool, laporan dari Spanyol mengonfirmasi bahwa The Reds menjadi kandidat utama untuk merekrut pemain muda asal Prancis tersebut setelah menunjukkan ketertarikan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Jika segalanya berjalan lancar, Cherki bisa bergabung dengan Liverpool dalam beberapa hari mendatang. Meski ada pandangan bahwa klub seharusnya memprioritaskan penguatan lini belakang atau mencari pengganti Andy Robertson, talenta besar seperti Cherki dengan harga yang menarik, sulit untuk diabaikan. Kehadirannya juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan, termasuk membantu Darwin Núñez memaksimalkan potensinya di lini serang. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menantang Darwin Núñez untuk membuktikan dirinya sebagai penyerang kelas dunia. Kesempatan ini muncul setelah Diogo Jota mengalami cedera otot yang memaksanya absen selama beberapa minggu. Kondisi ini memberikan peluang bagi Núñez untuk memperlihatkan kemampuannya. Meski memiliki potensi besar, Núñez masih berusaha mendapatkan kepercayaan penuh dari Slot. Slot juga menyebut bahwa situasi serupa pernah terjadi sebelumnya saat Jota mengalami cedera. Dia dalam kondisi bagus setelah mencetak 2 gol melawan Brentford, ujar Slot kepada media. Dengan absennya Jota, peluang Núñez untuk bermain lebih banyak kini terbuka lebar. Tentu saja, ini memberikan kesempatan lebih besar bagi Darwin untuk tampil, jika salah satu penyerang, terutama nomor 9 cedera, tambahnya. Barcelona, saat ini berada di posisi kedua klasemen Liga Champions dengan 15 poin, tertinggal 3 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool. Lamine Yamal dan kolega, telah mencatatkan 5 kemenangan beruntun di kompetisi tersebut musim ini. Meski demikian, Flick enggan menyebut timnya sebagai kandidat juara. Waktu akan menjawab, apakah kami termasuk favorit atau tidak, ujarnya. Ia juga menambahkan, bahwa Liga Champions adalah salah satu turnamen paling sulit untuk dimenangkan, tetapi timnya tetap harus berusaha. Flick justru memberikan pujian kepada Liverpool, dan menyebut mereka sebagai salah satu tim favoritnya saat ini. Ketika saya melihat Liverpool, saya melihat tim dengan kekuatan luar biasa. Mereka adalah salah satu tim favorit saya di dunia saat ini, tambahnya. Setelah sempat kesulitan menunjukkan performa terbaik sejak bergabung dari PSG, Mbappe kini mulai membuktikan alasan di balik ambisi besar Real Madrid untuk merekrutnya. Peningkatan performanya bahkan membuat pelatih Carlo Ancelotti menyebut Mbappe sebagai penyerang nomor 9 terbaik di dunia. Usai mencetak 2 gol ke gawang Las Palmas, Mbappe mengungkapkan, "Saya sangat bahagia. Saya telah beradaptasi dengan tim, dan sekarang bisa bermain seperti yang saya inginkan, bersama rekan-rekan dengan kepercayaan diri. Kami semua menikmatinya." Kemenangan penting Real Madrid atas Las Palmas tersebut, membawa Madrid ke puncak klasemen, memanfaatkan kekalahan Atletico Madrid dan Barcelona pada Sabtu lalu. Meskipun baru bergabung dengan AC Milan dari Tottenham Hotspur pada musim panas lalu, klub dikabarkan siap melepas Emerson Royal. Hal ini, terkait dengan upaya Milan untuk mendatangkan Kyle Walker dari Manchester City. Dengan keberadaan Davide Calabria dan Alessandro Florenzi dalam skuad, posisi Emerson menjadi semakin rumit. Mengingat kontrak Calabria akan habis di akhir musim, Milan harus memutuskan apakah akan menjual Emerson secara permanen, atau meminjamkannya hingga akhir musim. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Fulham dan Galatasaray sedang mempertimbangkan peluang untuk merekrut Emerson. Kedua klub berusaha memanfaatkan situasi Emerson di Milan, dengan menawarkan kesepakatan yang menarik. Perdebatan soal keputusan wasit yang dianggap menguntungkan Real Madrid, terus berlanjut. Diego Simeone menanggapi kontroversi kemenangan Real Madrid atas Celta Vigo di babak 16 besar Copa del Rey, di mana wasit tidak memberikan penalti meskipun ada pelanggaran oleh Andriy Lunin. Simeone menyindir bahwa wasit cenderung memihak Madrid. Sementara Carlo Ancelotti merespons dengan pernyataan metaforis. Dan Dani Ceballos secara terang-terangan menyebut Simeone masih sakit hati, karena kekalahan Atletico dari Madrid di final Liga Champions 2014 dan 2016. Menjelang laga Liga Champions Atletico Madrid melawan Bayer Leverkusen, Simeone membalas dengan mengingatkan bahwa Ancelotti dan Ceballos juga pernah mengeluhkan wasit saat bermain untuk Bayern Munich dan Real Betis. Simeone menegaskan bahwa komentar mereka di masa lalu membuktikan kritiknya terhadap keputusan wasit.
Carlo Ancelotti, saat ini masih terikat kontrak hingga musim panas 2026, namun laporan dari Onda Cero menyebutkan, bahwa ia mungkin akan mundur setelah musim ini berakhir. Sebagai penggantinya, Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrut Xabi Alonso. Alonso pun menanggapi rumor tersebut dalam konferensi pers menjelang laga Liga Champions melawan Atletico Madrid. Alonso menegaskan, bahwa ia sepenuhnya fokus pada pekerjaannya di Leverkusen. Apakah ada pertanyaan soal Real Madrid? Waktu terus berjalan, tapi rasa memiliki tetap ada, ujarnya. Ia juga menambahkan, bahwa meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan Real Madrid, saat ini fokus utamanya adalah Bayer Leverkusen. Mengenai spekulasi tersebut, Alonso berkata, rumor soal Real Madrid, saya tetap tenang. Saat ini ada banyak hal yang harus saya pikirkan, dan itu bukan sesuatu yang ada di pikiran saya. Musim ini, Jack Grealish jarang mendapatkan waktu bermain di Manchester City, akibat penampilannya yang tidak konsisten. Setelah tersisih dari tim utama Pep Guardiola, Grealish dikaitkan dengan sejumlah klub, menjelang berakhirnya jendela transfer saat ini. Pada Desember 2024, Tottenham Hotspur dan Newcastle dilaporkan tertarik merekrut pemain sayap Manchester City tersebut. Menurut laporan dari The Sun, klub-klub Premier League yang berminat pada Grealish, mungkin harus bersaing dengan dua raksasa Eropa lainnya. Inter Milan dari Serie A, dan Borussia Dortmund dari Bundesliga, disebut-sebut tengah memantau situasi Grealish di Manchester City. Ada spekulasi, bahwa Grealish mungkin mempertimbangkan untuk hengkang pada musim dingin, demi mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler di klub lain. Arsenal saat ini sangat membutuhkan tambahan penyerang baru, setelah menghadapi masalah cedera pada beberapa pemain kunci mereka. Bukayo Saka harus absen cukup lama akibat menjalani operasi hamstring. Sementara Gabriel Jesus juga masih belum bisa bermain setelah mengalami cedera ACL. Dalam upaya mencari pengganti Gabriel Jesus, Arsenal mengarahkan perhatian mereka kepada Dusan Vlahovic. Namun, rencana Arsenal tidak akan berjalan mulus. Sebab, Chelsea dikabarkan siap bersaing ketat dengan The Gunners untuk mendapatkan tanda tangan Vlahovic di bursa transfer Januari ini. Sementara itu, Juventus dilaporkan bersedia menjual Vlahovic jika ada tawaran yang sesuai dan membuka peluang bagi kedua klub Inggris tersebut untuk bersaing. Dengan kualitasnya, Vlahovic dianggap bisa menjadi solusi yang ideal bagi klub manapun yang berhasil merekrutnya. Klub Brugge dan Juventus bermain imbang tanpa gol dalam laga matchday ke-7 fase grup Liga Champions yang digelar di Jan Breydel Stadion. Pertandingan berlangsung seru, namun kedua tim lebih fokus pada permainan bertahan. Hingga wasit meniup peluit akhir, skor tetap 0-0. Hasil ini membuat Brugge berada di peringkat ke-17, sementara Juventus menempati posisi ke-14 dalam klasemen. Liverpool berhasil mengalahkan Lille dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan matchday ke-7 fase grup Liga Champions. Gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah dan Harvey Elliott. Sementara Lille sempat menyamakan kedudukan melalui gol Jonathan David. Berkat kemenangan ini, Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan sempurna 21 poin dari 7 pertandingan. Di sisi lain, Lille harus turun ke peringkat ke-11 dengan koleksi 13 poin. Barcelona meraih kemenangan dramatis atas Benfica dengan skor tipis 5-4 dalam laga matchday ke-7 fase grup Liga Champions. Benfica mendapatkan 3 gol dari hat-trick Vangelis Pavlidis di babak pertama, sementara gol keempat tercipta akibat bunuh diri Ronald Araujo di babak kedua. Di sisi lain, Barcelona mencetak gol melalui 2 gol masing-masing dari Robert Lewandowski dan Rafinha, serta 1 gol tambahan dari Eric Garcia. Kemenangan ini membawa Barcelona ke posisi kedua klasemen sementara dengan 18 poin. Sedangkan Benfica berada di peringkat ke-18 dengan 10 poin. Atletico Madrid meraih kemenangan dramatis atas Bayer Leverkusen dengan skor 2-1 dalam laga Liga Champions. Bayer Leverkusen sempat unggul lebih dulu melalui gol Piero Hincapié di akhir babak pertama. Namun, Atletico bangkit dan membalikkan keadaan lewat 2 gol Julian Alvarez. Pertandingan ini juga diwarnai 2 kartu merah, masing-masing untuk Pablo Barrios dan Piero Hincapié. Dengan kemenangan ini, Atletico Madrid kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Champions. Sementara Bayer Leverkusen turun ke posisi ke-6.